teman-teman, selamat menonton dan selamat menyaksikan acara kami yakni Ngosan, yaitu ngobrol santuy dengan acara podcast yang akan memiliki tamu spesial karena ini adalah podcast pertama. Kita mempunyai tamu yang pastinya dikenal semua siswa di Skanet. Perkenalkan dengan saya host pada hari ini. Nama saya Yunita Dwi Lestari dari kelas 12 MM3. Oke, sekarang kita akan berlangsung menuju ke tamu pertama. Kepada Kak Ketua OSIS-nya, dipersilakan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mutia dari kelas 12 MM2. Jabatan saya di OSIS adalah sebagai Ketua Umum OSIS. Masa jabatan 2021-2022. Di sini saya nggak sendirian, saya ditemani sama teman saya. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puput Anggreni Widianingrum, kelas 12 RPL2, bisa dipanggil dengan Puput. Jabatan saya sebagai Sekretaris 2. Masa bakti saya 2021-2022. Oke, Kak Mutia sama Kak Puput, sebenarnya kan OSIS ini kan organisasi yang semua di sekolah itu ada ya. Kita yang merancang OSIS itu yang merancang kegiatan, juga yang melaksanakan. Nah, setuju tidak nih kalau misalnya ada murid yang mengatakan kalau OSIS itu babu sekolah? Kalau untuk babu sih enggak ya. Kalau untuk babu itu lebih gimana ya? Kalau di OSIS itu gimana ya? Yang mengerjakan seumpama ada event itu yang menyusun mulai dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan itu semua dari OSIS. Mungkin ada bantuan dari organisasi lain, tapi lebih ke OSIS yang merancang semua itu lebih dari OSIS gitu. Menurut kamu gimana? Menurut saya tuh kalau kata-kata babu ya itu lebih kasar kayaknya ya. Kalau OSIS kan lebih dikenal sebagai organisasi ya. Organisasi itu kayak lebih dianggap itu lebih terpandang, kayak lebih jadikan lebih contoh kayak teman-temannya. Kalau kata-kata babu itu kayak nggak pantas gitu loh kalau dikatakan di organisasi kita gitu. Gitu guys, jadi jangan panggil babu lagi ya. Bukan babu guys, Bukan babu. Oke, terus lanjut ke pertanyaan kedua. Untuk ketua OSIS dan anggota intinya sendiri itu boleh pacaran tidak sih? Kalau itu tidak ya, semua organisasi juga nggak diperbolehkan pacaran, atau apalagi kalau di satu organisasi gitu. Ya kalau semisal yang pacar semua organisasi OSIS itu ada yang satu organisasi itu semua ada yang putus itu biasanya kan lost contact atau mungkin gimana. Iya. Jadi jadinya itu kalau semua ada event lagi itu kayak pecah gitu loh, semua ada dia itu harusnya kerjasama itu dia nggak kerjasama, jadi kayak pecah gitu. Jadi tidak diperbolehkan untuk satu organisasi itu pada satu organisasi nggak boleh. Jadi kalau beda organisasi boleh ya berarti? Ya Kalau gitu sih Kak, ya bisa lah ya bisa. Bisa. Nah, ini kali ya. Ini di kelasnya kayak yang nonton langsung yes kesempatan. setelah gede gitu. Oke, next, kemarin kita melaksanakan pemilihan ketua OSIS nih. Iya. Nah, ini tuh motivasi atau keinginan lah kayak dari ketua OSIS sendiri untuk adik-adiknya tuh kayak gimana? Untuk adik-adik penerus OSIS di angkatan 16 ya ini sekarang. Iya, 16. Angkatan 15 sama angkatan 16 sekarang. Terus itu semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa memajukan OSIS yang seumpama ini belum tercapai prokernya mungkin bisa dilaksanakan gitu lebih baik dari sebelumnya lah intinya. Terus untuk ketua umumnya sendiri kan ada namanya Imadudin. Oh, Ya, namanya iya. Imadudin. Nah itu sekarang jadi ketua umum masa bakti 2022-2023. Harapan saya untuk Apip itu semoga jadi ketua yang adil, jujur sama anggotanya, bertanggung jawab pastinya, dan aman. Untuk gimana tanggapannya? Kalau menurut saya kan udah tercakup sama Kak Mutia ya, cuma menambahkan saja kalau pesan saya sama angkatan sama Kak Mutia, semoga OSIS kedepannya lebih baik dari angkatan saya, jaga kekompakan terutama, terus jaga perilaku terutama kayak berpakaian, dari sikapnya kayak gitulah.
kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini spesial di sini kita mengumumkan juga ya kalau ketua OSIS yang baru bernama Afif Imadudin. Dari kelas 11 RPL 1. keluh kesahnya nih selama menjabat pasti ada keluh kesahnya kayak menata siswa-siswa yang nakal atau mungkin ada acara yang sekiranya tuh kayak kurang mantap gitu persiapannya terus atau mungkin pas pelaksanaannya kurang puas gitu. Keluh kesahnya gimana sih Kak? Kalau saya Banyak ya. Kayak contohnya di event kan biasanya ada kayak briefing kan juga ada, terus seperti kayak evaluasi, terutama setiap event tuh pasti ada evaluasi, terus kayak seperti entah itu bagian sesi acara atau bagian apa pasti selalu dievaluasi. Terus kayak event-event selanjutnya seperti contohnya kayak pemilihan kemarin lah itu banyak evaluasi, seperti ada kejadian sedikit lah kayak mungkin ada miskomunikasi gitu Iya. loh. Jadi keluh kesahnya tuh banyak banget. Kalau setiap event itu pasti ada kesahnya masing-masing gitu. Jadi tuh kalau ditanya enaknya tuh ya dapat nilai plus kalau di kelas gitu. Punya teman baru. Iya, temennya banyak banget. Tapi kalau dia juga banyak. Tapi banyak happy-nya lah kalau di Iya. organisasi, kayak lebih kayak punya banyak teman, seperti ngumpul-ngumpul bareng kayak gitu seru gitu, jadinya kayak punya pengalaman baru gitu Iya. loh buat organisasi gitu. Oke, jadi itulah keluh kesahnya ya. Ya. Nah, selanjutnya kan ini ketua sama sekretaris hubungannya pasti baik ya. Pernah nggak sih di suatu organisasi itu tercipta konflik gitu antar anggotanya? konflik sih pasti ya. Terutama kalau di inti ya, biasanya Iya. inti kayak seumpamanya kita mengadakan kayak rapat gitu ya, rapat terus kita kan banyak yang mengasih pendapat, terus ada yang pendapat si A, si B, terus jadi kayak bentrok gitu loh, terus akhirnya si Mutia banyak ngasih jalan ke tengahnya kayak gitu. Pernah nggak sih ada anggota nih yang melanggar terus langsung di out, itu gimana itu? Kalau untuk di out sih belum ya, masih dibicarakan baik-baik dulu, Tanyakan dikasih tahu dulu enaknya gimana, jadi rubah apa enggak gitu. Kalau saya sama ini sekretaris, nah itu saya udah kayak udah connect banget gitu loh. Jadi kalau ada Frekuensi, ya. iya udah susah frekuensi banget gitu loh. Oh, iya. Iya gitu. Jadi kalau apa itu masih bareng gitu. Jadi kalau mungkin ada Masalah Iya. atau tentang OSIS tuh dibicarakan kita berdua gitu. Ya kalau tentang untuk mengeluarkan sih belum ada kepikiran dulu, ya dibicarakan dulu aja baik-baik. Masih dipertahankan dan ditanyakan kenapa kok dia seperti itu dan bisa merubah diri apa enggak gitu loh. Ya. Jadi ya kebanyakan sih masih dibilang baik-baik dulu, nanti kalau semua udah nggak bisa gitu baru nanti bisa saya ajukan ke pembina, ini gini pak, gini gitu, jadi bisa ditindak lebih lanjut gitu. Oke, terus OSIS ini kan biasanya yang melaksanakan juga yang menyidak. Nah, Ya. apakah akan ada penyidakan nih terhadap biasanya make up? Coming soon. Oh, coming soon. ditunggu iya Coming soon. ya ditunggu. Pokoknya itu dadakan tuh sih, kalau sidaknya itu mesti dadakan. Jadi nggak melulu hari Senin, Selasa itu nggak harus hari itu ya, bisa hari Jumat atau mungkin hari apa gitu, jadi dadakan banget. Ya. Kita pernah sidak satu kali itu juga dadakan. Itu yang melaksanakan yang tidak itu kelas 11 sama kelas 12. Kelas 10 sama kelas 11. Iya. Nah, nanti sidak kedua kali ini nanti bakal Berbeda. dirasakan sama kelas 12 aja Iya, ya. kelas 12 saja. Nanti lebih berbeda dari sidak sebelumnya kayak gitu, lebih kayak diperketat. Semoga lebih teman-teman kayak siswa-siswanya lebih tertib. Iya, tentunya. Kan ini juga banyak ya yang kayak langgar gitu. Jadi mungkin ada yang belum tahu saya, kalau saya itu jadi ketua umum pasti ada. Saya Iya. dapat bocoran ya kayak gitulah. Jadi ada yang belum tahu saya itu, Kak Mutia itu siapa toh, gini lah. Belum tahu siapa saya, nanti kalau semua masih tidak ya pasti tahu saya siapa. Ini untuk kategori sidaknya sendiri itu menurut apa sih? Maksudnya misalnya kan kalau make up kan pasti bedakan lah ya Iya, gitu. iya.
Maksudnya yang disidak itu yang kategori seperti apa? Terutama make up, enggak ya. Boleh bermake tapi tidak berlebihan. Terus seperti jilbab, kan ada yang memakai prakrin terus jilbabnya hitam kan gitu. Enggak boleh. Enggak diperbolehkan di peraturan itu juga enggak boleh. Terus terutama rok span. Ya, Dilarang banget. udah dilarang banget apalagi terutama kelas 12 itu banyak banget dibilangin udah Ya, setuju. iya Iya, kelas semua aja udah mulai bibit-bibitnya itu loh udah ada. Seharusnya yang kelas 12 itu mencontohkan yang kelas iya 10. iya betul sekali ya. Kalau untuk pakaian sih banyak sih ya. Kalau tentang pakaian sih mungkin dari Sepatu. ya sepatu Sepatu. juga itu Pertama kayak putih, iya putih. Terus seperti kayak atribut tidak lengkap kayak dasi, terus bajunya nggak dimasukkan iya. gitu. Udah sih itu aja. Iya. Jadi nanti kesidaknya mungkin akan kerjasama dengan organisasi seperti TAP atau Taruna. Iya pasti. Untuk adik kelasnya mungkin mau diberitahu untuk dan dari sidak itu mungkin kayak pesannya untuk adik-adik nanti. Untuk adik-adik kelas 10 sama kelas 11 sama yang kelas 12 itu mohon sekali untuk tidak melanggar peraturan. Patuhi peraturan yang Iya. berlaku di sekolahan. Sudah ada peraturannya, sudah terpantau nyata gitu. Mungkin kalian ada yang belum baca peraturannya, jadi nanti kalau selama ada sidak mungkin 1-2 kali masih diingatkan, tapi kalau ketiga kalinya dan seterusnya tuh Tidak ada bakal ada tindakan sih ya. iya dari BK terutama ya. Iya. Atau dari Bapak Ibu guru sendiri. Iya, terutama yang dari Ibu Waka Bu Retno. Ya, Bu Retno. Nah itu juga mengantisipasi banget gitu loh. Gitu, jadi ya gimana gitu loh kalau kalian semua melanggar peraturan, terus kalian dengan PD gitu. Kayak Bukan. iya, jadi kita sebagai OSIS tuh harus segera menindak gitu. Tindak lanjuti seperti kan bersekolah itu kan niatnya kan sekolah belajar bukan seperti kayak lebih menampilkan menonjolkan diri sendiri kayak gitu. Oke, kan kakaknya ini kan kalau di sekolah ya tugasnya sebagai OSIS gini. Kalau di rumah itu ngapain sih, Kak? Kalau di rumah itu kadang ya Ya kadang sih kalau seumpama yang lain udah pada pulang sih saya Puput itu tuh masih di sekolahan gitu. Jadi saya Mutia, Giska, biasanya masih di Khalifa. sekolah. Iya, Khalifa. Masih di Kayak- sekolah kayak entah itu curhat, entah itu kayak bahas organisasi itu selalu kayak teman-teman pulang kita tuh masih di sekolahan entah itu bahas organisasi atau yang lain-lain gitu. random lah kalau kumpul-kumpul acaranya random gitu. Oh, random gitu Iya, ya. random bahas organisasi gini gitu. Jadi banyak banget sih. Tapi kalau untuk di rumah kadang kita juga masih menyempatkan waktu buat komunikasi di grup OSIS. Nah, itu kita bisa kadang bahas tentang event selanjutnya ini apa gitu. Jadi kalau kita ditanya selain membahas tentang OSIS itu ya kita ya mengerjakan pekerjaan rumah tentunya. Iya terutama apalagi kan kebanyakan ada yang bilang gini ikut OSIS kayak nggak mau mengerjakan tugas itu sangat salah banget ya. Iya, ya kita juga Jadi alasan tugas gitu. iya nggak Banyak jadi banget. alasan kayak gitu. Iya, malah banyak banget kalau selama ada event tuh terus kita nggak ikut pelajaran tuh kayak gimana gitu loh. Padahal kita kan di sekolah kan bisa membagi antara organisasi sama sekolah itu harus bisa kayak gitu. Iya. Jadi ada banyak banget tugasnya tuh mau banget gitu. Jadi kita kumpulan organisasi itu bukan suatu alasan buat bolos kelas Iya. gitu ya, kan? Bukan. Cukup segini aja. Mungkin ada pesan-pesan yang untuk teman-teman yang di rumah atau yang sedang menonton ataupun teman angkatan OSIS angkatan 14 nih yang sedang menonton, ketuanya sendiri. Untuk angkatan 14 terima kasih sudah menjabat selama 1 tahun, terus terima kasih atas tenaga kerjanya, terus waktunya terutama, terus untuk adik-adik semoga di angkatan 16 ini lebih bisa dari angkatan saya atau Kak Mutia. Pesan saya semoga lebih menjaga kekompakan lah, kayak jangan sampai terpecah belah, jangan sampai gimana ya kayak putus di tengah jalan gitu. Harus solidaritas itu harus Iya. ketol gitu loh.
Jadi sumbangannya pikiran, tenaga kalian buat lembur kadang ya. Jadi untuk kalian yang angkatan 14, terima kasih juga untuk waktu, pikiran, tenaga, ide kalian itu Sangat bermanfaat untuk kita, untuk apalagi untuk sekolahan ini gitu. Untuk angkatan 14 tambahan juga dari Kak Puput, terima kasih juga atas pikirannya, tenaga, waktu, ide kalian itu sangat-sangat sangat-sangat Bermakna, berguna untuk sekolahan kita. gitu. Apalagi untuk membantu saya sebagai IT sama ini, jadi bisa terbantu dengan ide kalian, waktu kalian, tenaga kalian buat lembur kadang ya sampai malam, bis maghrib masih di sini. Itu juga dimarahin sama orang tua, sampai dicari sekolahan gitu. Gitu. Tapi saya enggak sih. Saya juga nggak cari sama selama ini. Udah sih untuk angkatan selanjutnya, angkatan 15 sama angkatan 16, semoga kedepannya bisa bekerja sama lebih baik lagi gitu ya, Bertanggung jawab gitu, untuk ketuanya juga lebih adil, amanah gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Kak Mutia, Kak Umur yang sudah Iya, hadir. sama-sama. Oke, jangan bosan ya guys untuk menonton terus. Kita akan update untuk podcast selanjutnya. Bye bye.